Selanjutnya, pembahasan mengenai keunggulan utama Taniko yang membuatnya menjadi aplikasi yang praktis dan juga ramah lingkungan. Yang pertama, mudah digunakan. Desain aplikasi Taniko dibuat sederhana, sehingga siapapun, terutama petani, bisa langsung memahami alur penggunaannya. Lalu ada fleksibel kapan saja. Artinya, transaksi tidak dibatasi waktu, sehingga petani maupun konsumen bisa mengakses aplikasi kapanpun dibutuhkan. Kemudian lebih praktis, artinya proses jual beli lebih cepat dan efisien karena pengguna bisa langsung memilih dan juga membeli limbah dari petani. Yang terakhir, cocok untuk pengguna. Artinya, Taniko bukan cuma tempat transaksi, tapi juga tempat belajar. Fitur edukasi yang kami rancang membantu pengguna untuk mengolah limbah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, dalam proses pengembangan Taniko, kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Kami melakukan pengumpulan informasi awal dengan menelusuri fakta di lapangan bahwa banyak sekali limbah organik pertanian yang dibuang atau dibakar karena tidak ada proses pasar dan juga tidak ada edukasi tentang pengolahannya. Selanjutnya, kami melakukan diskusi langsung dengan calon pengguna, yaitu para petani, untuk mengetahui kebutuhan, kendala, dan harapan mereka terhadap aplikasi ini. Mereka menyampaikan bahwa perlunya edukasi dan juga tempat untuk menjual limbah-limbah tersebut. Terakhir, melalui kolaborasi tim, kami menyimpulkan bahwa aplikasi ini harus memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai platform jual beli limbah organik dan juga sebagai media edukasi praktis yang mudah dipahami oleh para pengguna. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya izin melanjutkan mengenai metode desain partisipatif. Pengguna terlibat aktif dalam eksplorasi ide melalui diskusi dan feedback terhadap konsep awal dari aplikasi Taniko ini. Kami juga melakukan observasi, yakni dengan meneliti lewat jurnal dan artikel dari berbagai platform yang mendukung preferensi visual dari para petani itu sendiri. Serta kami juga melakukan dialog dengan konsumen dengan membantu tim merancang termuka ataupun tampilan yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan ekspektasi para pengguna. Lalu kenapa kami memilih desain partisipatif? Pada intinya, kami ingin mengajak pengguna ikut dalam merancang aplikasi dan bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi ini, sehingga pengguna dapat lebih percaya pada aplikasi Taniko, lebih antusias dalam menggunakannya, atau bahkan ikut mempromosikan atau menyarankan perbaikan, karena mereka merasa ini juga produk mereka. Selain itu, Taniko adalah marketplace limbah organik pertanian yang menargetkan pengguna dengan latar belakang yang tentunya berbeda, yaitu petani dan juga konsumen sebagai aktor utamanya. Keduanya memiliki kebiasaan, tantangan, dan juga kebutuhan yang sangat spesifik dan tentunya berbeda. Daripada hanya mengandalkan asumsi tim kami semata, kami memilih menggunakan metode desain partisipatif karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, kami ingin memastikan solusi yang diberikan pada aplikasi Taniko ini benar-benar berasal dari kebutuhan pengguna yang sebenar-benarnya, bukan perspektif atau rancangan tim kami saja. Yang kedua, pendekatan ini menciptakan sense of ownership atau rasa memiliki sebuah tanggung jawab terhadap sesuatu. Nah, dalam konteks ini berasal dari pengguna dalam mengembangkan aplikasi ini karena mereka terlibat sejak awal, membuat mereka lebih mudah menerima dan menggunakan aplikasi Taniko. Dan tidak lupa juga dengan salah satu latar belakang kami, desain ini penting karena mayoritas petani tidak familiar dengan teknologi digital saat ini, sehingga desain harus sederhana tapi tetap fungsional. Untuk selanjutnya, tahapan desain partisipatif yang kami lakukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, lalu penelitian, dan yang terakhir pengujian. Pada tahap perencanaan, kami melakukan eksplorasi dan observasi lapangan. Kami melakukan dialog 2 arah dan observasi secara langsung tentunya kepada para petani tentang apa yang mereka lakukan terhadap limbah organik yang mereka hasilkan dari kegiatan. Apakah nantinya dibuang, dibakar, ataupun diolah. Lalu apa sebelumnya mereka pernah menjual limbah organik secara langsung atau lewat sebuah platform tertentu, dan apakah pemahaman mereka tentang potensi atau nilai sebuah limbah organik sudah cukup. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, mayoritas petani belum memiliki akses ke pasar limbah dan tidak tahu bahwa limbah itu punya nilai ekonomi yang bagus gitu. Para petani hanya membuang ataupun menggunakan sisa-sisa tanaman mereka untuk kegiatan mereka sendiri. Mereka juga menyatakan kesulitan dalam menjangkau pembeli dan butuh edukasi sederhana tentang cara memasarkan produk mereka. Selanjutnya pada tahapan perencanaan, kami juga melakukan dialog eksploratif dan juga preferensi visual. Kami berdiskusi dengan para calon pengguna aplikasi Taniko, baik itu petani maupun konsumen yang nanti akan menggunakan aplikasi ini, untuk motivasi mereka menggunakan aplikasi jual beli limbah organik. Dan untuk memahami preferensi visual termasuk icon, bahasa, navigasi, ataupun layout aplikasi.
Nah, dari hal tersebut kami memilih UI ataupun tampilannya sederhana namun tetap ikonik dan tidak membingungkan serta fitur edukasi dalam bentuk video pendek dan forum komunitas yang lebih mudah diterima oleh para petani dengan literasi digital rendah sehingga penyampaian informasi bisa lebih efektif. Tahapan selanjutnya itu tahapan penelitian. Kami membuat sketsa di aplikasi Figma, kami membuat mockup dan iterasi awal serta user flow awal agar pengguna dapat menavigasikan aplikasi ini dengan mudah. Dari tahapan awal tersebut, kami mengundang pengguna untuk memberikan masukan langsung terhadap rancangan awal. Kami juga mendiskusikan fitur yang membingungkan, menarik, ataupun bahkan tidak relevan pada aplikasi ini. Kami melakukan ini untuk menghindari sudut pandang sepihak dari tim kami sendiri dan menghasilkan desain yang benar-benar berawal dari harapan para pengguna. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengujian. Kami melakukan prototyping dan juga testing. Kami melakukan think aloud testing, yaitu dengan pengguna mengungkapkan isi pikirannya saat mencoba prototipe aplikasi kami, serta kami melakukan mini interview untuk klarifikasi dan pendalaman feedback. Setelahnya, kami mengidentifikasi beberapa detail di dalam aplikasi seperti tombol yang terlalu kecil misalnya, atau istilah-istilah yang membingungkan yang ada di dalam aplikasi kami, dan perubahan itu akan segera kami perbaiki sebelum implementasi final nanti. Nah, dari proses tahapan desain partisipatif ini lahirlah solusi-solusi seperti marketplace limbah yang mudah dinavigasikan bahkan oleh pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi marketplace, lalu fitur edukasi interaktif agar pengguna tidak hanya menjual ataupun membeli, tapi juga tahu cara mengolah limbah sebagai wawasan baru mereka, serta forum komunitas sebagai tempat diskusi dan berbagi pengalaman. Dengan demikian, Taniko tidak hanya menjadi aplikasi jual beli limbah saja, tapi juga platform transformasi kebiasaan petani dan juga konsumen menjadi lebih ramah lingkungan dan produktif secara ekonomi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan pada rekan saya Fadilah. Dipersilakan. Oke, jadi di dalam penelitian ini ada dua fitur. Pertama adalah marketplace limbah organik, di mana terutama petani bisa melakukan jual beli limbah pertanian secara mudah, cepat, dan juga praktis. Proses transaksi kami desain sesederhana mungkin dengan metode pembayaran fleksibel agar semua pengguna bisa nyaman. Yang kedua adalah fitur edukasi lingkungan. Jadi kami percaya bahwa perubahan tidak cukup hanya dengan transaksi, tetapi juga perlu didukung oleh pengetahuan. Karena itu, Taniko menyediakan informasi bermanfaat berupa artikel, video edukatif, dan forum komunitas yang bisa diakses langsung dari aplikasi. Dengan dua fitur ini, Taniko tidak hanya menjadi tempat untuk berjualan, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar dan bertumbuh bersama dalam isu lingkungan. Lalu, seluruh fitur dalam Taniko kami kembangkan dengan pendekatan mobile first yang artinya seluruh pengalaman pengguna diakses langsung dari perangkat ponsel. Pengguna tidak perlu menggunakan perangkat khusus atau waktu tertentu untuk mengakses Taniko. Belajar, berdiskusi, maupun bertransaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Menariknya, kami juga mendesain tampilan eduk ini agar bisa disesuaikan dengan gaya belajar pengguna. Mereka bisa menjelajahi berbagai jenis limbah dan manfaat lewat konten yang menarik, fitur yang ramah, dan juga tentunya alur yang sederhana. Semua ini kami rancang agar aplikasi fleksibel dan juga interaktif, terutama bagi generasi muda dan pengguna aktif yang ingin tahu lebih banyak tentang lingkungan tanpa merasa bosan terbebani. Tidak hanya untuk pembeli dan juga petani, Taniko juga menyediakan fitur khusus bagi mitra pengelola limbah ataupun pelaku usaha, di mana kami menghadirkan dashboard mitra yang bisa digunakan untuk memantau aktivitas penjualan dan juga pendapatan secara real time. Semua informasi usaha itu dirangkum dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Lalu, mitra ini juga bisa melakukan pengaturan produk seperti stok, harga, hingga pengelompokan jenis limbah. Dengan sistem ini, kami ingin mendukung mitra agar bisa menjalankan usahanya secara lebih efisien, terorganisir, dan juga tumbuh berkelanjutan bersama ekosistem Taniko. Untuk memastikan Taniko mudah diakses oleh siapapun, kami juga merancang alur penggunaan aplikasi yang sangat sederhana dan juga cepat. Untuk langkah yang pertama, kita hanya perlu membuka aplikasi Taniko dan memilih menu atau daftar. Selanjutnya, kita bisa mengisi data diri secara manual ataupun cukup dengan login menggunakan akun Google agar lebih cepat dan juga praktis. Setelah berhasil masuk, pengguna bisa langsung memulai menjelajahi semua fitur utama seperti marketplace untuk transaksi, fitur edukasi untuk belajar, dan juga dashboard mitra bagi mereka yang ingin mengelola usaha limbahnya. Semua langkah kami buat sesingkat itu dan sesederhana mungkin agar siapapun bisa memulai menggunakan Taniko tanpa perlu waktu lama atau pengalaman teknis sebelumnya. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Berikut ini adalah
share prototipe karya kami yang bisa diakses oleh dewan juri serta para panitia pekan IT. Dikarenakan waktu yang terbatas, kami mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa melakukan demonstrasi karya kami. Cukup sekian pemaparan dari hasil karya kami. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Bersama Taniko dan sisa diri manfaat. Wassalamualaikum. Jadi pada saat dijelaskan kalian sudah memaparkan bahwa kalian melakukan ini secara research partisipatif gitu ya, kualitatif, tapi yang disajikan tidak ada hasil researchnya, tapi hanya seperti narasi deskripsi. Kalian menceritakan saya melakukan ini loh. Sementara ada kelompok lain dengan metode lain, tapi mereka menyajikan data gitu ya. Ini hasil wawancaranya, ini proses testingnya, mereka memberikan dokumentasi, kemudian data juga disajikan. Nah, sementara kalian hanya berupa deskripsi narasi saja, seolah-olah ya saya jadi belum kebayang ini seperti apa nih ya. Nah, itu aja koreksinya. Itu ya sudah mengeksplor daripada desainnya meskipun tidak ditampilkan karena waktu. Pertanyaan pertama saya langsung aja ya, jadi teman-teman boleh sambil catat, nanti dijawabnya sekalian, karena saya nanyanya sekalian juga untuk waktunya agar lebih cepat. Pertanyaan pertama tentang tadi kan ada fitur edukasi ya, fitur edukasi tentang terkait limbah. Nah, bagaimana teman-teman ini sumber konten edukasi itu dikurasi atau divalidasi? Apakah melibatkan pakar ataukah memang bekerja sama misalnya dengan instansi lingkungan sehingga fitur tersebut bisa divalidasi, dikurasi bahwa informasi konten edukasinya tuh betul. Logistik ya, Pak, ini kan kayak limbah gitu ya. Ini ada limbah, terus logistiknya seperti apa? Nah, logistiknya apakah seperti marketplace gitu ya, marketplace jadi ada integrasi dengan kurir lokal atau teman-teman hanya mewadahi saja gitu ya, tapi misalnya pengirimannya di luar daripada sistem, itu seperti apa dijelaskan dari sisi logistiknya. Masih mengawang-awang gitu ya, karena saya pikir siapa aja bisa sih gitu ya, yang penting dia punya limbah gitu. Kemudian dia berniat untuk bergabung di Taniko ini, perlu dijelaskan lebih detail. Lalu model bisnis, karena kan aplikasi-aplikasi yang dibuat itu biasanya ada tujuan dari sisi bisnis gitu ya. Apakah itu keuntungan berupa profit ataukah memang berupa manfaat lain. Nah, dari sisi teman-teman seperti apa model bisnisnya? Apakah ada persentase keuntungan untuk pengembang gitu ya? Karena kalian misalnya mengasumsikan ini sebagai perusahaan startup, jadi ada pembagian hasil dari itu seperti apa? Itu juga dijelaskan. Oke, sebelumnya izin untuk jawab ya Ibu dari pertanyaan yang pertama. Jadi untuk sebagian besar dari materi edukasi itu kami ambil dan susun itu berdasarkan hasil studi literatur dari sumber-sumber ilmiah dan juga institusi yang terpercaya. Jadi beberapa referensi juga kami ambil dari jurnal ilmiah, misalkan tentang pengolahan limbah pertanian, ataupun dari modul pelatihan dari Kementerian Pertanian dan juga Balai Penyuluh Pertanian. Seperti itu, Ibu. Baik, saya izin melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Tadi Ibu bertanya untuk logistiknya pada aplikasi Taniko ini seperti apa? Apakah seperti marketplace pada umumnya atau di luar dari marketplace gitu? Nah, untuk aplikasi Taniko ini itu kita sebagai platform penghubung nih Bu. Jadi artinya kita mewadahi transaksi antara petani dan juga pembeli, mohon maaf. Namun sebelumnya kita belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem logistik seperti marketplace besar gitu yang sudah ada di Indonesia saat ini. Namun kedepannya kita akan membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan para penyedia logistik lokal atau koperasi para tani agar pengiriman limbah organik bisa lebih terstruktur dan juga mendorong UMKM lokal kita. Gitu Ibu. Terima kasih. Permisi Ibu, aku bisa menjawab pertanyaan ketiga ya. Tadi itu perihal target pengguna, apakah masyarakat umum, pengepul atau siapa ya tadi yang Ibu sampaikan. Untuk target kami dari aplikasi Taniko ini, yang pertama ada petani pastinya ya, sebagai penyedia limbah organik. Kemudian juga ada konsumen seperti ada UMKM lokal gitu atau ibu rumah tangga yang tertarik pada daur ulang limbah untuk kebutuhan pribadi atau misalkan usaha-usaha kecil mereka yang di rumahan. Yang ketiga ada pelaku usaha atau pengepulnya yang membutuhkan pasokan limbah organik yang bakal diolah lagi menjadi produk kompos atau bahan baku lainnya.
Kemudian pertanyaan yang keempat ini mengenai model bisnis pada aplikasi Taniko. Untuk pembagian hasilnya, dari model bisnis Taniko ini sifatnya kita tuh platform based. Jadi pendapatan utamanya berasal dari komisi transaksi antara penjual, yaitu petani dan juga pembeli. Misalnya dari setiap transaksi ini Taniko ngambil komisinya 5-10% aja sebagai biaya layanannya. Seperti itu, Ibu.